Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Abdullah Effendi, dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya akan melakukan unjuk diri dalam proses mengikutan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Sentek tahun 2025. Saya mengajar mata kuliah dasar-dasar pendidikan olahraga dan UKS di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unisnu Jepara. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester ganjil, khususnya di semester 1. Sebelumnya saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya. Akan saya jelaskan deskriptif singkat tentang mata kuliah ini. Merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang dasar-dasar ilmu pendidikan olahraga di sekolah yang terkait dengan falsafah, tujuan, pengembangan jasmani, rohani, dan sosial. Termasuk di dalamnya memahami karakteristik pola tumbuh kembang anak, serta evaluasi motorik peserta didik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan, sikap, nilai keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan jasmani, olahraga, dan UKS, serta usaha menciptakan pola hidup sehat bagi peserta didik di sekolah dasar. Penilaian dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan olahraga dan UKS ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 15%, dan aplikasi praktikum sebesar 40%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara skill maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara subjektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, aktif, kemudian kemampuan, motorik. Pada perkuliahan saya juga memanfaatkan terkait dengan sistem platform e-learning resmi dari Unisnu Jepara, yaitu di alamat web e-learning unisnu.ic.id, di mana mahasiswa dapat mengakses materi-materi perkuliahan saya dan mengunduh RPS serta mengunggah tugas baik secara online maupun offline. Sementara untuk kegiatan praktikum bisa di-upload di LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada pertemuan ketiga ini. Tentunya pertemuan ketiga ini praktek permainan bola besar ya. Permainan bola besar itu terkait dengan sepak bola, bola basket, bola voli, dan lain sebagainya yang menggunakan bola-bola besar permainannya. Oleh karena itu, pada kesempatan pada pagi hari ini yang sangat cerah, ya, sangat cerah sekali sampai Anda itu berkeringat. Ya, jadi nanti kita gunakan untuk memberikan penyegaran, kesegaran jasmani tentunya khususnya pada Anda semua. Dan yang kedua terkait dengan, karena di CPL Pak Fendi itu materinya adalah permainan bola besar, saya ambil salah satunya di sepak bola, seperti itu ya. Hal ini tentunya tidak lepas dan terkait dengan pendidikan jasmani kesehatan di sekolah dasar, seperti itu, karena banyak permainan-permainan yang sangat aktif, sangat diminati oleh para peserta didik di sekolah dasar tentunya, khususnya di fase 1 dan fase 2, seperti itu. Itu ya. Baik. Teknik dasar permainan bola sepak dengan yaitu yang menggunakan bagian kaki dalam, kemudian kaki luar. Nanti impact pada bolanya terjadi pada kaki bagian dalam, seperti itu. Untuk tekniknya nanti kita akan lakukan bersama-sama di praktikum. Kalian bisa melihat di belakang itu sudah saya siapkan pun sebagai formasi latihan kita. Kemudian ini bolanya tolong diambil Mas, tolong diambil semua ke sini. Mengingat temannya Anda mengambil bola, nanti akan saya lakukan cara pemanasan seperti itu ya. Pemanasannya ada 2. Yang pertama, karena sebelum olahraga harus ada pemanasan, itu wajib sekali untuk pemanasan agar tidak terjadi cedera saat ketika kegiatan aktivitas olahraga pada intinya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kumpulnya sini. Oke, baik.
Kita akan melakukan pemanasan dua tipe pemanasan. Yang pertama adalah kita statis. Statis itu kalian bergerak, mengulurkan kaki, penguluran tangan, kemudian stretching seperti biasa. Yang kedua akan melakukan game plan sedikit ya, nanti di kelompok-kelompok tertentu. Baik, saya akan siapkan. Siap gerak. Oke, baik, siap gerak. Tentangkan kedua tangan, geser ke sebelah kanan, laksanakan. Oke, lanjut. Kita melakukan pemanasan dimulai dari kepala dulu, ikuti saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tundukkan kepala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sebelah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tekan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Tangannya luruskan ke atas, kakinya rapat lurus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Lakukan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Lakukan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, ini yang paling inti karena kita belajar passing dengan menggunakan kaki bagian dalam, tentunya di kaki. Kita harus lebih banyak pemanasannya, stretchingnya di bagian kaki. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita mulai dari kaki sebelah kanan dulu. Kita tekukan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang kakinya diutar-utar seperti ini, karena ini termasuk untuk melemaskan otot bagian tumit ya, sama otot jari-jari otot. Oke, yang selanjutnya kaki kiri diputar ke arah jarum jam. Baik, kita ikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, tambahan ya, karena memang ini kita menggunakan pembelajaran di kaki, tentunya harus diperkuat lagi. Ayo, kaki yang kiri di depan, tekuk saya seperti Pak Fendi ini. Kaki yang belakang luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Baik, seperti itu ya. Jadi pemanasan itu materinya apa, itu yang lebih diutamakan, pemanasannya di bagian mana. Oke, paham ya? Yang pojok itu paham ya? Oke, baik. Oke, selanjutnya, selanjutnya mari langsung kita praktek untuk pemanasan gameplay atau permainan dengan santai ya, dengan rileks, biar otot-otot kakinya lebih lemas lagi. Baik, silakan berkelompok bisa mengambil bola dan menentukan tempat di daerah ini untuk passing-passing seperti yang Anda ingin ketahui. Baik, silakan. Ayo diambil bola ya. Ya, langsung formasi sendiri. Coba Anda melakukan gerakan-gerakan ini dengan yang Anda tahu, menyepak bolanya sesuai dengan Anda tahu. Yo, iya, dipassing, diumpan. Yes. Oke. Oke, baik, kita lanjut dengan saling berada. Kita dead squat, itu bisa kalian memasuki 1, 2, 3, 4 berhadapan 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Oke, masukkan dengan baris, bawa bola ini dimasukkan. Ya, ada yang sebelah sini. Sini cewek. Oke. Sini Mas, tuh. Yang berdepan bawa bola. Oke. Teknik passing, bola ini pinjam. Oke, yang pertama adalah, karena ini merupakan teknik dasar ya, nanti untuk anak-anak sekolah dasar ya,
itu harus dibenarkan dulu tekniknya. Perkenaan bola pada kaki itu bagian dalam, ini namanya dalam. Dah posisi kaki ini sejajar dengan bola. Ya, kalau seperti ini akan kesusahan. Tapi kalau seperti ini juga akan kesusahan. Untuk mencapai target yang bagus, passing yang tepat itu harus standar. Ini kalau jika posisi bola berhenti, ya seperti ini. Satu langkah sesuai. Itu ya. Siap, 1, 2, 3. Yuk. Oke. Passing. Diusahakan tepat ya dengan temannya yang di depan. Baik. Lagi. Bola datar. Ya, bola datar dulu ini. Cukup? Ya, kita lanjut dengan kaki bagian luar. Betul. Bagian luar. Nah, sebelum saya lanjut kaki bagian luar, apakah ada pertanyaan? Kesulitan atau bagaimana terkait dengan kaki bagian dalam? Tanya Pak. Ya, bagaimana? Tadi kan udah mempraktekkan passing dengan kaki dalam. Betul. Nah, itu caranya biar gimana bolanya itu tidak naik ke atas, biar bisa lurus. Oke, baik. Coba pinjam bolanya. Hal yang perlu diperhatikan adalah impact perkenaan kaki bagian dalam dengan bola ya. Kalau kita impactnya dikena bawah, itu bola akan naik. Kalau kena bagian atas, berarti dia akan datar. Atau setidaknya pada pusar tengah pusat ya, tendangan seperti ini. Nah, jadi untuk itu, dan diusahakan memang tolakannya dari kaki yang kiri atau yang kanan yang terkuat tentunya itu bisa kuat ya, seperti ini. Nah, paham ya Mas Amal ya? Oke, paham, Oke, Pak. kita lanjut coba sekali lagi. Yuk. Nah, bagus. Yuk kita lanjut lagi. Coba lagi untuk tadi yang sudah saya jelaskan oleh kepada Mas Kamal. Lakukan gerakan atau tendangan seperti itu tadi yang bagus, tepat sesuai dengan yang ada depannya ya. Oke, mulai. Yuk. Ya, seperti itu. Nih. Mantap. Diusahakan jangan kena kon ya. Baik, kita lanjut ke teknik tendangan kaki bagian Luar. ya, tentunya menggunakan punggung Kaki. Ayo coba siapa yang tahu mana punggung kakinya? Dipegang. Kaki kemana? Oh, ada yang keliru ya. Tendangannya berarti seperti coba pinjam bola. Hampir sama dengan tumpuannya kaki, tapi kalau tadi tendangan kaki bagian dalam itu pakai ini, kalau kaki bagian luar ini agak dilebarkan ya. Ya, inilah ya. Sesuai. Jadi ini enak. Nah, seperti itu. Ya, ini agak susah tekniknya ya. Tapi kita coba. Siap? Kita Siap. coba ya. Untuk menentukan impact bola ke kaki tumpuannya harus agak lebar dari perkenaan bolanya. Harus tepat. Oke. Stop. Baik. Tadi sudah melakukannya semua. Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya Pak. Oke, baik. Pak, Gimana, ini Mbak? yang perempuan sangat kesusahan. Oh, sangat kesusahan ya. Oke, tidak apa-apa ya. Yang terpenting adalah Anda sudah tahu tekniknya, tahu teknik dasar. Untuk prakteknya ya semampunya, tidak masalah. Karena memang Anda tidak fokus di prestasi ya. Intinya yang terpenting Anda bisa nanti suatu saat bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik saudara. Ini di PGSD khususnya sekolah dasar. Oh, teknik dasar seperti ini. Ya, coba kamu saya lihat. Itu tendangannya di pasca ini. Boleh coba. Oh, bagus itu. Kasih applause buat dia. Baik,
Oke, kita lanjutkan dengan teknik selanjutnya, yaitu dribble dalam sepak bola. Tentunya tadi sudah melakukan gerakan passing dan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Sekarang melakukan dribble. Ya, hampir sama pengenaan impact kaki dengan bola itu hampir menggunakan kaki bagian dalam boleh, menggunakan kaki bagian luar juga boleh. Tergantung kondisional kalian mampunya, skillnya di mana. Pak, kalau saya menggunakan kaki bagian terus, tidak masalah Pak, tidak masalah. Ya, atau mungkin kaki bagian luar aja Pak. Oke, tidak masalah. Yang terpenting di sini adalah bisa mendribble bola dengan baik. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah agar tidak gampang direbut oleh lawan. Oke, baik. Dribble, ya, kasihkan. Ini kasihkan. Ya, ini ya seperti itu ya gantinya. Bel terbalik tuh, ya, tapi nanti nak kono kosong, nak kono ora ono. Wes Mas, yuk mulai dribble. Terus diusahakan lurus, pandangan juga ke bola, kadang juga ke depan. Terus tangan dulu ya. Diusahakan jarak dengan kaki dan bola itu tidak terlalu jauh. Mungkin setengah meter atau 1 meter ya dari kaki kita, agar bisa lebih mengamankan dari lawan. Seperti itu. Cukup? Baik, kita lanjut dengan game permainan. Permainannya adalah bukan permainan sepak bola, tapi permainan kucing tikus. Tahu ya, permainan kucing tikus yang sering dimainkan oleh anak-anak SD. Ya, jadi bola satu direbut oleh 4 orang. Kebalik ya, satu bola. Silakan berkumpul dengan sesuai kelompok yang saya tunjuk tadi. Silakan, boleh di situ, di sini, dan di sini. Yuk, itu home ya. Nanti tikusnya siapa ya? Jauh, ayo sini aja. Oke, bolanya yang tidak terpakai bisa dikumpulkan ke saya dulu. Oke, terima kasih. Tidak usah panjang. Dekat aja. Oke. Yuk. Oke, kasih Pak Fedi. Kejar permainannya. Ya udah usah jauh-jauh, harus mendekat. Lingkarannya teknik tadi untuk menendang bolanya. Oh, ya kan? Lagi. Nah, yuk. Tuh. Fokus, bola diusahakan, Pak boleh di dribble sedikit-sedikit, tidak masalah ya. Yo. Dang. Yo, pasingkan, pintar. Ayo Mbak, kejar. Oh, belum. Ayo. Oh. Oh ya, cukup. Pintar. Di belakangnya ada.
Ya. Baik, kita tadi sudah melakukan pemanasan, teknik inti dari mulai passing, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kemudian dribble ya, dan tentunya terakhir ini adalah pendinginan ya. Di sini kita akan melakukan pendinginan secara statis, di mana pendinginan itu tetap di tempat ya, tidak jalan-jalan atau bagaimana, tetap di tempat pengeluaran seperti halnya pemanasan, tapi ini agak rileks kok ya. Kalian mengikuti saya saja. Oke, dimulai tangannya di atas seperti ini. Oke, ayunkan kayak gini, betul. Kemudian lemparkan seperti ini. Ambil napas, tarik, tahan, ambil napas. Oke, lagi tarik, ambil, buang nafasnya. Oke, sekarang silangkan kaki, kemudian diayunkan biar terasa punggungnya. 1, 2, 3, 4, cukup. Kaki yang kiri sekalian depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cukup. Oke, masih sama ya, kita rilekskan tangan dulu. Oke, baik, seger ya, mantap. Oke, kaki sekarang, kaki diayunkan aja seperti ini, lepas ya. Bagi ganti kaki yang kiri. Baik, capek sedikit. Oke, sekarang bisa merapat barisannya. Oke. Baik, untuk akhir dari pembelajaran perkuliahan hari ini, kalian bisa duduk ya seperti ini, tapi dengan syarat kakinya harus diluruskan ya, biar tetap membaik fisik kakinya ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari semua awal dari akhir itu. Mohon maaf Pak, Ya, mau bertanya, Ya. tapi ini di luar konteks Pak. boleh, nggak apa-apa. Bagaimana cara mengetahui minat bakat untuk siswa anak SD, anak sekolah dasar khususnya, tentang permainan bola besar atau bola Oke. kecil gitu Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari teman kalian di sini, untuk mengetahui apakah anak-anak peserta didik punya bakat atau minat bagaimana Pak. Nah, kita sebagai seorang calon guru di sekolah dasar tentunya punya inovasi kreativitas dalam menilai, memandang, memahami karakter daripada peserta didik itu. Kalau memang mereka suka olahraga, tentunya kita harus mengarahkan ke olahraga. Kalau mereka suka seni, arahkan ke seni. Bagaimana cara menangkapnya? Ya inilah melalui dengan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran olahraga, pembelajaran seni, karya, pembelajaran teori, dan lain sebagainya. Mereka akan unggul di setiap karakter mereka sendiri. Seperti yang sudah ada di kurikulum ya. Kurikulum terbaru di sini menentukan bagaimana menyiapkan anak sesuai dengan potensinya masing-masing, skillnya masing-masing, seperti itu ya Mas. Jadi kita sebagai guru harus memberikan daya di mana anak-anak nantinya bisa mengikuti apa yang kalian kasih. Ya harus dengan inovatif, ya inovasi dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu saya sampaikan di sini di dalam perkuliahan pembelajaran permainan bola besar. Dan ini tidak selesai dari sini ya. Ini nanti ada tugas nanti dikumpulkan di e-learning sistem platform yang sudah kita miliki di Unisnu Jepara. Seperti itu ya. Nanti ada e-learningnya, kalian buka akun kalian masing-masing, nanti diupload tugas-tugasnya. Seperti tadi yang saya contohkan, Pak, kalian membuat makalah terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga, tentunya di materi sepak bola. Oke ya, nanti dikumpulkan di e-learning, diupload di e-learning. Seperti itu tugas tambahannya. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait pada kesempatan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan ini presensi ya, saya lihat presensi yang hadir hanya 17, padahal kita satu kelas itu ada 23, dan tentunya ada 5 ya, 5, ada yang sakit, ada yang
alasan beberapa. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting saya doakan semua yang ada di sini sehat walafiat tentunya. Amin ya. Baik, saya kira itu untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi-materi selanjutnya seperti materi permainan bola kecil, materi aktivitas jasmani, atau materi di akuatik yang nanti kita laksanakan di akhir semester. Apa materi akuatiknya? Yaitu berenang. Oke, mantap. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, yuk. Demikianlah penyampaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan olahraga dan UKS. Pada kesempatan ini harapan pengetahuan yang telah didapatkan dapat menjadi bekal untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.